Halo teman-teman, balik lagi nih dengan saya di channel Bintang Samudra. Nah, pada video kali ini kita akan membahas karakter-karakter yang bakal jadi beban atau samsak di era Sabu nanti. Jadi sebelum Sabu rilis kalian harus aware ya, atau kalian mau coba nih ngetes si beban karakter ini apakah benar atau tidak ya. Karena dari trade-nya Sabu sih sudah kelihatan ya beberapa karakter yang bakal turun meta nih di era nanti. Oke, jadi kita langsung aja ke bagian karakter yang pertama yang bakal jadi beban di era Sabo ya. Oke, karakter yang pertama adalah Snake Seraphim. Dimana di sini dia itu udah lama banget ya, dari awal dia rilis bahkan sampai Januari dia itu masih menjadi karakter defender yang paling kuat di game PBR. Tapi untuk di era sekarang dia bakal real turun tier dan bakal kesulitan untuk di meta sekarang ya. Walaupun memang di sini STK itu yang paling bagus itu adalah di bagian teleportasinya. Dimana di sini teleportasi dari flag terjauh ke flag terjauh juga itu sangatlah meta banget loh. Itu sangat kuat. Nah, cuman amat sangat disayangkan di sini STK itu tidak memiliki damage untuk menghancurkan shield yang bakal diciptakan oleh Sabu. Nah, kalian bisa lihat nih ya, udah di spoilerin sendiri sama Bandot nih. Kalian bisa lihat ya di videonya, dimana di sini Aztec benar-benar dikalahkan sama si Sabu ya. Solo fight loh, solo fight nih kalian lihat nih. Walaupun di sini Sabu itu pas ngehit Snake dia mendebuff attack-nya Sabu, tapi di sini Sabu itu memiliki tambahan buff yang cukup gila, yaitu di bagian attack-nya. Untuk damage-nya Sabu, walaupun attack-nya down, kalian bisa lihat dia itu memiliki increase damage sebesar 50%. Tapi ini khusus basic attack. Jadi kalau kalian ngandelin Sabu buat nge-skill dan ngehancurin Snake dengan cepat menggunakan skill itu sangatlah tidak mungkin. Tapi kalau misalnya kita menggunakan basic attack itu sangatlah mungkin banget ya. Lalu di sini dia juga memiliki increase damage sebesar 30% nih. Cuman butuh unggul elemen, otomatis 50 ditambah 30 totalnya adalah 80% damage. Ini sangat luar biasa banget, dan reduce damage yang kita dapat yaitu 20%, jadi makin strong parah. Gila bro. Nih kalian bisa perhatikan ya di gameplaynya, dimana di sini untuk si Sabu nih ya nih. Tuh lihat, ngedamage shield aja nggak bisa ngancurin, ini masih pakai basic attack ya. Kalau misalnya pakai skill udah pasti tetap sama. Tuh lihat, damage-nya itu luar biasa bro, lumayan nih ya. Ini mode fixed damage atau fixed level, segini ngurangin darah ya, sakit yo. Ini masih mode flame emperor. Bro, itu bisa solo kill dengan cepat ya, menandakan bahwa memang di sini Sabu itu udah superior banget di bagian urusan damage walaupun tidak punya attack buff. Itu dia. Oke, karakter kedua yang bakal jadi samsak yaitu karakter hujan ya. Lagi dan lagi ya, Bandot itu suka banget bikin karakter ekstrim kedua di anniversary itu selalu jadi tumbal ya. Habis OP terbitlah samsak, sering banget terjadi, dan ini terjadi lagi yang kedua kalinya. Yang pertama kalian mungkin ingat Edward Newgate, rilisnya OP banget, bisa ngeluarin batu, bisa jaga flag dari jauh, tapi habis itu samsak sampai Januari kali ini ya. Bahkan sampai era sekarang udah hampir setahun ya kayaknya ya, udah hampir 1 tahun jadi samsak cuy. Nah ini aku takutnya hujan bakal seperti itu ya, karena kalian tahu sendiri hujan tidak memiliki yang namanya nullify efek buruk, jadi terkena flame dia bakal ketar-ketir juga ya. Walaupun di sini dia memiliki yang namanya nyawa 1 sisa ya jika dia berada di area threshold.
Nah, kemudian di bagian skill satunya di sini si Kujan dia kan ngasih damage persen HP ya untuk runner 15%. Tapi untuk di trade-nya Sabo udah di counter. Jadi kalau misalnya Sabo terkena damage persen, itu bakal mendapatkan recovery 50% dari damage persen yang dia terima. Berarti kalau misalnya kita kena 15%, otomatis Sabo bakal dapat heal sebesar 7,5%. Jadi setengahnya ya. Jadi di sini skill satunya Kujan udah nggak bisa nge one shot runner. Padahal anti runner loh, aneh banget sih. Dibikin anti runner tapi buat ngelawan Sabo kayaknya nggak mungkin banget. Tapi tetap bisa ngelawan kok ya. Hitungannya 7,5% HP Sabo tetap berkurang. Kemudian di bagian skill 2-nya si Kujan juga, di sini Sabo udah kebal efek Ice Ball. Lalu shieldnya Kujan yang sebesar 150% bakal dihancurkan juga dengan Sabo. Apa ya, sangat mudah banget sih bisa dibilang ya, sangat mudah banget. Kalian bisa lihat di sini Sabo itu jika dia menyerang musuh yang bikin shield ya, damage-nya dia itu akan ditingkatkan. Mana dia ya? Di bagian skill 2 kalau nggak salah. Oh ya, dia di bagian skillnya ya, dia di bagian skillnya. Nah, ini dia. Di bagian skillnya mana dia cuy? Loh kok nggak ada loh? Kalau nggak salah ada peningkatan penghancuran set 500%. Oh ini nih, astaga, ketutupan kepalaku bung. Nah ini dia. Jadi di sini saat Sabo menggunakan skill 2 untuk nabrak ke musuh yang punya shield, otomatis shieldnya bakal langsung hilang. Ya sebenarnya sama aja sih kayak pasifnya Kujan ya. Kujan juga dia itu kalau nyerang musuh yang ada shieldnya, damage-nya dia juga naik 500%. Tapi kenapa di sini Kujan kayak nggak bisa ngancurin shield ya? Aneh juga nggak sih? Aneh juga nggak sih? Tapi di sini Sabo bisa nge-stand cuy. Dia nge-stand, damage-nya sakit. Jadi gini cuy, kalau boleh dinalar dikit ya, Sabo kan shieldnya unlimited. Jadi walaupun dia shieldnya dihancurin, terus Sabo itu nge-stand lagi, otomatis shieldnya ke crafting lagi. Nah itu yang menyebabkan kenapa Kujan ini tuh agak susah nanti lawan Sabonya ya. Apalagi Sabo itu punya ignore defense lagi. Di sini Kujan itu kalau kalian tahu dia tidak memiliki yang namanya redash damage. Jadi dari defense doang dia ngandelinya walaupun memang cepat. Tapi untuk Sabo juga skill satunya ignore gitu loh. Iya, skill satunya ignore defense. Ini ngeri banget, 2 kali hit loh. Kalau misalnya kita lihat dari video ya, dari gameplay di sini untuk si Sabo pas lagi lawan Kujan itu damage-nya lumayan sih. Kalau pas jalan Kujan ya ini dia pas lawan. Tapi damage-nya Kujan kalian bisa lihat ya, cuman kecil gitu cuy. Tuh ya, kecil banget cuy damage-nya. Entah dia bisa ngancurin shieldnya Sabo atau kagak ya, karena harusnya shieldnya ini 150 paling besar ya biasanya. Tuh. Damage-nya nggak bisa ngancurin 2 kali basic attack loh, nggak bisa ngancurin. Mungkin kalau kalian pakai Kujan harus full damage mungkin baru bisa. Tuh, gila, udah 3 kali basic attack nggak hancur cuy. Iya harus pakai skill kayaknya. Harus pakai skill cuy. Sakit banget ya. Bro, emang brutal ya Sabo ini ya. Dari video itu sebenarnya dia tuh udah nge-spoiler di Kujan tuh bakal disamsakin sama Sabo. Asli lah. Ya walaupun di sini Kujan bisa ya punya pasif anti runner di skill 1, tapi ya gitu cuy. Pasti susah cuy. Pasti susah. Apalagi nemu musuh yang ignore defense, astaga, itu dari banget. Kalian bisa lihat sendiri kamu sarinya Shanks
itu kayak gimana. Bayangin aja kena 2 kali serangan Sabo, aduh meninggal nih Kujan ya. Jadi ya semoga kalian bersabar dan tabah. At least di sini Kujan itu untuk di era sekarang ya masih lah tetap kuat ya, masih tetap kuat. Tuh kecabut lagi nih kabelnya. Ya udah kita langsung ke karakter ketiga aja ya. Oke, untuk karakter ketiga yang bakal kesulitan buat lawan Sabo yaitu Kaido Extreme. Jadi aduh, habis dia adjustment dulu OP banget ya, bahkan dari revamp sampai eranya guard masih kepake asli. Era guard Kaido ini OP banget damage-nya. Cuman setelah Kujan rilis, Kaido ini sangatlah samsak. Yang pertama, dia itu defense buff-nya bisa langsung dihapus sama Kujan saat dia menjadi attacker. Kemudian di sini dia lagi di counter nih sama si Sabun ya. Karena di sini defense-nya dia bakal di-ignore sama si Sabun. Otomatis damage yang dia terima itu bakal sakit banget, sama persis kayak si Esnit. Ya mau gimana lagi ya, agak suram juga sih coy. Tapi di sini Kaido tidak terlepas dari pertahanan yang cukup kuat. Mungkin kalau dia bisa menghindari skill satunya Sabo, Kaido ini harusnya kuat nahan damage ya. Cuman nggak yakin juga sih kalau kita ngelihat dari video dari Bandot sudah ngebocorin sendiri loh ya. Kita langsung lihat dimana di sini saat dia ngerusuhin Snake sama Kaido lagi defense ya. Kaido kan udah stacking defense nih, kalian bisa lihat. Dia ini udah punya defense cuy. Ini mode fixed level ya. Tuh lihat. Kaido udah punya defense, udah punya attack. Nih ya, kelihatan banget kan? Semoga nggak blur ya, semoga nggak. Lihat sakit banget cuy. Banget cuy, ngawur damage-nya ya. Tapi kayaknya di sini lagi posisi buff ya, buff tim. Nah ini pas udah nggak posisi buff tim, ini dia udah habis buff timnya ya. Sedangkan Kaido sama Snake lagi posisi buff. Sakit banget tuh, lihat tuh, langsung sekarat loh ya, ditembak pakai skill satunya yang ignore defense. Nih kalian bisa lihat dari darahnya full. Boom, boom, gila. Dan di sini kalian bisa lihat ada fixed damage tambahan nih, kalian lihat. Kalau kalian jeli kalian kelihatan. Nah ini, lihat ada berapa? Ada 2500 fixed damage tambahan. Nah, fixed damage tambahan itu memang sudah ditulis sama Bandot di trade-nya. Dimana di sini kalian bisa lihat nih, ada deal additional amount of fixed damage to enemy ketika si Sabo dalam posisi Flame Emperor state. Jadi tambahan damage-nya itu pas lagi mode flame doang. Nah itu dia damage-nya itu loh, 2500 2 kali. Berarti kalau 2 kali kena skill 1 berarti 5000. Lihat tuh 2 kali cuy. Di sini memang Sabo damage-nya luar biasa ya. Heal-nya lihat 8000 cuy, heal-nya Sabo. Gila nggak sih? Ini udah ke counter banget nih cuy Kaido. Stand lagi. Lihat ya. Gila cuy. Dia udah nge-stacking lagi nih, lihat nih, udah nge-stacking lagi Kaido nih. Boom, kena lagi. Gila bro. Dia belum pakai mode naga sih. Gila ya, gila ya. Gila. Kaido. Dia belum di basic attack sih ya, belum di basic attack. Harusnya dia tuh nunjukin basic attack-nya, tapi si Bandot kagak nunjukin, kocak emang. Tapi dari situ udah lihat ya, damage-nya sakit banget cuy. Apalagi kalau sudah pakai medal full damage. Kalau pakai medal yang attack full mungkin 70%, Kaido bisa langsung dihilangkan. Apalagi udah unggul elemen loh ya, Kaido biru, Sabo elemennya hijau, udah pasti. Lanjut lagi ke karakter keempat, lagi dan lagi.
kita kedatangan karakter biru yang bakal di counter sama Sabo, yaitu Rob Lucy. Alright. Dimana di sini Rob Lucy itu bakal ke counter telak sama Sabo dari bagian damage yang kalian tadi sudah tahu ya, increase damage ke karakter biru sebesar 30%. Nah, kemudian di sini juga Sabo juga bisa yang ignore defense. Nah, itu dia. Walaupun di sini Rob Lucy itu punya buff defense saat dia terkena efek buruk ya, dimana buffnya itu sebesar nih 50%, tapi di sini langsung diignore pakai Hiken Otebisha. Jadi bakal sangat sulit sih buat Rob Lucy di era nanti ya, apalagi di sini Sabo tidak bisa di lock otomatis untuk skillnya si Rob Lucy yang hand pistol itu tidak bakal gampang diarahkan ke Sabo. Kemudian skill 2 juga bakal aimnya sulit ya, Krogan mau kemana juga karena Sabonya nggak bisa di lock. Lanjut lagi mungkin di bagian trade-nya si Rob Lucy yang di bagian healing, di sini memang oke lah adu pukul mungkin, tapi kalau misalnya udah adu pukul Sabo kan ya itu cuy, basic attack-nya naiknya tinggi banget ya ke power user yang tipenya biru sebesar 80%. Jadi kalau untuk adu damage aku sangat yakin Sabo kemungkinan bakal menang ya, kemungkinan bakal menang. Ya, kita lihat aja ya, kita lihat aja cuy. Lalu di bagian pasif Rob Lucy yang trade kedua, di sini mungkin kalian bakal mengira Sabo itu di bagian Flame Emperor state-nya bakal hilang, tapi sayang sekali itu tidak bakal terjadi karena dia harus diserang oleh musuh yang punya buff. Sabo itu dia tidak memiliki buff, otomatis Flame Emperor state itu bakal selalu ada dan bakal selalu di spam sama Sabo. Right. Ya di sini kalau boleh aku kasih saran ke temen-temen ya, Rob Lucy ini kalau kalian mau fight sama Sabo, kalau pengen nggak ke counter sama Sabo, gelutnya di bagian flagnya Sabo aja. Kenapa begitu? Jadi kalau misalnya kalian gelut di flagnya Sabo, itu Sabo pasifnya bakal hilang yang di bagian reduce damage yang ini 30%. Karena di sini cuman berlaku untuk enemy treasure. Ya, cuman di sini Sabo juga punya reduce damage diserang sama elemen yang biru yaitu 20%. Tapi setidaknya 20% ini itu masih bisa dilawan ya, 20 ditambah 30. Udah 50 cuy. Ya bayangin aja kalian pakai Rob Lucy ngedefend flag kalian lawan Sabo yang punya reduce damage 30 ditambah 20 ditambah 30, berapa itu reduce damage-nya? 80%, udah gila cuy. Increase damage aja udah tinggi 30 terus ditambah berapa tadi 50 ya, udah gila kayak gitu cuy. Emang agak susah sih, tapi sebisa mungkin kalau kalian mau nyerang Sabo seranglah di flagnya dia ya, jangan pakai Rob Lucy di flag kalian sendiri karena kalian bakal kalah telak. Lanjut lagi ke karakter meta tier atas yang bakal di counter oleh Sabo, yaitu Yamato Runner merah. Ya, di sini mungkin kalian tahu runner ini adalah immortality karena dia tidak bisa di kill saat dia di area treasure apapun. Yap, memang benar. Cuman di sini Sabo itu punya pasif baru ya, yaitu dia bisa melakukan yang namanya knockback effect plus ditambah efek flame. Nah, di bagian skill 1, skillnya dia ada knockback effect nih. Di skill 2 juga sama, ada knockback effectnya, yaitu pas lagi dia terbang. Nih. Ini efeknya 100% loh ya, menyebabkan flame. Jadi, Yamato kalau dia blunder kena efek flame Sabo dan dia mental keluar flag, itu akan 100% membuat Yamato akan terkena kill. Jadi untuk pasifnya yang immortality ini sebenarnya bakal tetap kuat buat lawan Sabo,
dan bakal tetap strong banget ya buat adu pukul sama Sabo. Tapi kalau sekalinya dia blunder terpental keluar flag dengan keadaan terbakar, itu akan langsung kena eksekusi. Jadi di sini Sabo tidak perlu yang namanya pasif eksekusi KO yang kayak Shanks, nggak perlu, tinggal dorong aja dia keluar, dia bakal langsung mati. Itu ya. Jadi runner terkuat kalian Yamato juga bakal kesulitan ya buat lawan Sabo, kecuali kalian pinter tahan diri di dalam flag. Itu doang. Karakter keenam yang bakal suram di era Sabo yaitu Jabra CP9. Ya, lagi dan lagi karakter kita down ya, karakter free to play yang memiliki kekuatan yang sangat kuat yaitu Jabra di era sekarang bakal surem. Karena udah ada hujan yang bakal mempersulit Jabra, sekarang ditambah Sabo cuy. Sabo 2 kali ngehit lagi, astaga, otomatis shieldnya Jabra bakal hilang ya, bakal sulit banget buat stacking. Apalagi Sabo nggak bisa di lock, otomatis skillnya Jabra yang 10 finger pistol Rasengan itu bakal langsung kesulitan untuk ngaim siapa mau ditarget ini, orang nggak ada yang bisa di-aim. Terus untuk di bagian skill 2 juga, aduh, Sabo punya shield, mau ngensel kayak Shanks juga bakal sulit ya. Jadi memang di sini penuh dengan, aduh gimana ya, aduh susah banget sih cuy. This is the end untuk eranya Jabra sih kalau boleh jujur ya. Jadi buat temen-temen yang suka karakter Bounty Fest, ya setidaknya mekanik kalian masih tetap strong ya untuk survive dengan karakter favorit kalian seperti Jabra, Kobe ataupun yang lainnya, walaupun bakal kesulitan ya. Semoga aja sih kalian kuat mental ya. Pasti banyak diantara kalian yang dulu gacha Jabra karena dia memang meta banget dari awal rilis sampai Januari, masih strong banget, masih cukup kuat buat lawan beberapa ekstrim. Tapi untuk ekstrim yang sekarang semenjak hujan itu kayaknya bakal sulit untuk Jabra. Emang udah harus agak diturunin intensitas Jabra yang toxic ini ya. Biasalah meta Bounty Fest itu bertahan 1 tahun. Nanti Uta Halloween juga bakal gitu. Sebenarnya sih Uta Halloween udah nggak begitu meta ya. Ya sama aja sih. Ya, paling beberapa bulan atau nanti bakal ada Bounty Fest baru yang melakukan area damage. Karena kalau buat karakter-karakter yang nggak bisa di lock itu minimal maksimal area damage. Ya, nice try Jabra. Aku aja udah level 100-in Jabra di bulan Desember. Malah kayak gini. Aku aja udah jarang make. Nice try Jabra. Oke, jadi kayak gitu ya untuk beberapa karakter yang mungkin bakal sulit dipakai di eranya Sabo. Di era hujan sebenarnya karakter-karakter biru juga udah mulai sulit dipakai, apalagi ditambahin Sabo. Waduh, ekstrim-ekstrim biru bakal terjun bebas sih kayaknya untuk di bagian tier list. So ya nanti kita lihat aja setelah rilis Sabo, antara 2 atau 3 hari aku bakal survei dulu kehebatannya Sabo di liga. Kalau misalnya memang sangat signifikan ya nanti kita bakal update tier list yang terbaru ya, kayak gitu. Thank you teman-teman yang udah nonton, jangan lupa di subscribe channel ini agar cepat berkembang dan ya semoga bisa 50k subscriber ya, semoga aja. Sampai jumpa lagi di next video lagi. Oh ya jangan lupa di like ya, bye bye.